Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga tertransformasi ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI, yaitu di pelajaran 5 di halaman 58, peristiwa wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Haji Wada. Haji Wada adalah haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Dan haji ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah, Haji Wada dinamakan juga sebagai haji perpisahan, karena pada haji ini Nabi SAW mengucapkan perpisahan. Nah, pada saat itu, pada masa itu, yaitu pada saat Haji Wada, itu turun ayat terakhir, yaitu di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kurudai Islam itu jadi agamamu. Nah, ketika setelah selesai Haji Wada, Nabi SAW jatuh sakit. Dan di sini insya Allah kita akan ceritakan bagaimana peristiwa wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah jelaskan tentang tanda-tanda perpisahan, bahwa sebentar lagi Nabi SAW akan wafat. Di antara tanda-tanda yang sudah kita sebutkan adalah yang pertama adalah pada bulan Ramadan, Nabi SAW i'tikaf di masjid selama 20 hari, padahal sebelumnya 10 hari. Kemudian pada Haji Wada juga Nabi SAW mengucapkan perpisahan. Dan di antara tanda yang ketiga adalah waktu haji Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mempelajari tata cara manasik haji Nabi SAW, karena bisa jadi beliau tidak berjumpa lagi pada tahun yang akan datang. Dan yang keempat, tanda perpisahan Nabi SAW, turun surat An-Nasr, yang berisi akan tentang dekatnya perpisahan. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya tentang arti dari turunnya surat An-Nasr, bahwa ajal dari Nabi kita Muhammad SAW itu telah dekat. Dan yang terakhir, tanda perpisahan terakhir Nabi SAW adalah Nabi SAW pergi berziarah ke makam syuhada, di mana para syuhada yang wafat di perang Uhud, Nabi SAW menziarahi makam tersebut. Dan setelah itu kita tahu bahwa Nabi SAW pada tahun 11 Hijriah, satu tahun setelah Haji Wada, Nabi SAW sakit, sakit, bahkan sakit beliau itu sangat panjang, 13 atau 14 hari. Tapi beliau tetap sholat bersama kaum muslimin, tetap sholat meskipun dalam keadaan sakit. Bahkan Nabi SAW sangat berat untuk berdiri. Akhirnya Nabi SAW dibantu, dipapa oleh 2 orang agar bisa berjalan ke tempat iman, ke tempat iman. Dan Nabi SAW sangat berat, karena Nabi juga merasakan sakit. Dan sakitnya semakin bertambah berat. Dan Nabi SAW merasakan pengaruh racun yang pernah dimasukkan oleh seorang wanita Yahudi. Dan Nabi SAW baring di pangkuan Aisyah, di pangkuan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW sudah merasakan sangat sakit yang sangat. Dan ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar atau saudara dari Aisyah masuk ke dalam rumah sambil memegang siwak, dan Nabi SAW melihat siwak tersebut. Maka Aisyah mengatakan, apakah aku boleh mengambil siwak itu untuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah hanya mengisyarat dengan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata, hanya dengan isyarat. Dan ternyata Nabi SAW ingin bersiwak. Dan Nabi SAW di dekat tangan beliau itu ada bejana berisi air, dan Nabi SAW mencelupkan atau masukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian diusapkan ke wajahnya. Jadi
Ini menunjukkan bahwa beratnya sakaratul maut. Iya, detik-detik terakhir di mana Nabi SAW akan wafat. Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, kemudian beliau mengusapkan wajahnya sambil mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya, ada sakaratnya. Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut dan Nabi mengangkat jari-jari beliau dan ya Nabi masih menggerakkan mengucapkan kalimat berulang-ulang dan ya Nabi SAW mengatakan perkataan ya, yaitu bersama orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, Nabi, as-siddiqin, syuhada, solihin. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, ila rafiqil a'la, kekasih yang maha tinggi. Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut, kekasih yang maha tinggi, kekasih yang tinggi, dan akhirnya tubuh beliau semakin melemah dan akhirnya beliau wafat. Dan di waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jadi usia beliau wafat adalah 63 tahun. Nah, itulah sekalian bagaimana secara singkat kisah wafat dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya kelak. Kalau di dunia ini kita tidak bisa bertemu dengan Nabi, mudah-mudahan di akhirat kelak bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hada wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya anak sekalian yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ini silakan jawab pertanyaan di link berikut.